Jumpa kembali dengan saya Surandi dari SMP Negeri 23 Depok. Getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Getaran merupakan gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Satu getaran adalah satu gerakan bolak-balik penuh dari titik awal hingga kembali ke titik semula melalui titik keseimbangan atau kesetimbangan. Apa itu titik keseimbangan? Titik keseimbangan adalah titik di mana timbangan benda sama dengan 0. Dari gambar yang ada, satu getaran itu bisa kalau kita mulainya dari A ke B ke C ke B ke A. Kalau kita mulainya dari B, melihatnya dari B, awalnya dari B ke C ke B ke A ke B. Nah, kalau kita melihatnya itu mulai dari C, B, A, B, C. Simpangan adalah jarak dari titik keseimbangan ke benda yang bergetar, atau dalam hal ini bandul berada. Kalau bendanya dari A, berarti simpangan itu jarak dari titik ini keseimbangan ke A. Kalau bendanya berada di C, berarti jarak dari B ke C. Nah, kalau bendanya ada di sini, ya dari sini sampai ke B. Kalau bendanya di sini, ya berarti dari sini ke B. Itu namanya simpangan. Amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terbesar. Dalam gambar ini, dari B ke A ini terbesarnya, simpangan terbesarnya, maka disebut dengan amplitudo dari B ke A. Atau dari B ke C, ini juga amplitudo. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari bisa berupa getaran pada per atau pegas, getaran pada pita suara saat kita berbicara, atau getaran pada senar gitar yang dipetik.
frekuensi getaran. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 sekon dengan satuan hertz, disingkat dengan Hz. Secara matematika, frekuensi dirumuskan F sama dengan N dibagi T, di mana N jumlah getaran, T waktu, satuannya sekon, dengan F frekuensi, satuannya hertz. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan 1 kali getaran. Satuan periode adalah sekon. Secara matematika dirumuskan T sama dengan T kecil dibagi dengan N. T besar itu melambangkan periode, N jumlah getaran, T kecil waktu getaran. Hubungan antara frekuensi dan periode. Dari rumus T sama dengan T kecil dibagi N, maka secara matematika N sama dengan T dibagi T besar, ya, T kecil dibagi T besar. Sehingga rumusan frekuensi F sama dengan N per T. Kalau N-nya itu adalah T kecil dibagi T besar, maka menjadi F sama dengan T kecil dibagi T besar dibagi T kecil. Secara matematika, F sama dengan T kecil dibagi T besar dibagi T kecil per 1. Sehingga F sama dengan T kecil dibagi T besar dikalikan 1 per T kecil, sehingga menjadi F sama dengan 1 per T. Dengan demikian F sama dengan 1 per T besar, atau T besar sama dengan 1 per F. Frekuensi sama dengan 1 per periode, atau periode itu sama dengan 1 per frekuensi. Gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Berdasarkan medium perantaranya, gelombang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis yaitu gelombang yang perambatannya memerlukan medium atau perantara, misalnya gelombang pada air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium, misalnya cahaya. Berdasarkan arah hambatannya dan arah getaran gelombang, berdasarkan arah hambatan dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah
rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Ciri khas dari gelombang transversal itu adanya bukit dan lembah. Contoh gelombang transversal adalah gelombang pada tali, kemudian gelombang pada permukaan air, dan gelombang cahaya. Ada istilah panjang gelombang. Panjang gelombang merupakan panjang untuk satu gelombang. Dalam hal ini, untuk gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau dari A sampai dengan B berarti ada setengah berarti 1 sampai sini berarti 1,5 gelombang. Kalau dari A sampai sini berarti ada 2 gelombang. Gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal berbentuk rapatan dan renggangan. Misalnya pada selingki yang digerakkan maju mundur, ini akan terdapat rapatan dan renggangan. Panjang gelombang pada gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang. Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Dalam waktu satu periode gelombang dilambangkan dengan T besar, maka kecepatan gelombang dirumuskan P sama dengan lambda per T. Nah, karena T sama dengan 1 per F, maka cepat rambat gelombang juga dapat dinyatakan P sama dengan F kali lambda, di mana P cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon, lambda panjang gelombang satuannya meter, T periode satuannya sekon, dan F frekuensi satuannya hertz. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Getaran ini merambat melalui perantara sehingga terdengar ke telinga pendengar. Syarat terdengarnya bunyi, yang jelas harus ada sumber bunyi. Kalau ada bunyi kok nggak ada sumbernya, itu ya hal yang mustahil. Yang namanya bunyi pasti ada sumbernya. Masalahnya sumbernya itu kelihatan atau nggak kelihatan. Tapi yang jelas kalau terdengar bunyi berarti ada sumber suara atau sumber bunyi. Adanya medium perantara, kemudian ada penerima atau pendengar. Tentu saja penerima atau pendengar ini tidak tuli atau telinganya sehat.
Kalau ada penerima pendengar yang telinganya nggak sehat dan tuli, walaupun ada sumber bunyi, ya dia bilang tidak ada bunyi. Di samping itu juga dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan pingsan. Kalau dalam keadaan pingsan, kalian teriak-teriak, ya juga dia bilang tidak ada bunyi atau tidak mendengar bunyi. Jadi kalau dalam keadaan pingsan, ya jangan ditawarin makanan, dia nggak dengar. Jadi harus dalam keadaan sadar, ya, tidak dalam keadaan pingsan, atau tidak dalam keadaan melamun. Ya. Melamun itu juga kategori tidak sadar. Pernah kan teman kalian melamun, ya, kalian ngomong, ya, dia nggak dengar apa yang kalian omongkan. Frekuensi gelombang bunyi. Seperti ketika di sekolah dasar kemarin, ya, kalian tahu bahwa gelombang bunyi itu ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik itu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Adapun makhluk hidup yang mampu mendengarnya adalah jangkrik dan anjing. Kemudian audiosonik, bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi ini mampu didengar oleh manusia normal. Kemudian ultrasonik, bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Makhluk hidup yang mampu mendengarnya adalah kelawar dan lumba-lumba. Nah, anjing itu selain mampu mendengar infrasonik, juga audiosonik, juga ultrasonik. Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh bunyi melalui mulai dari sumber bunyi hingga sampai pendengar dalam waktu tertentu. Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh bunyi mulai dari sumber bunyi hingga sampai pendengar dalam waktu tertentu. Dirumuskan P sama dengan S per T. Seperti halnya rumus kecepatan pada umumnya, jarak dibagi waktu. Cepat rambat bunyi besarnya dipengaruhi oleh kerapatan partikel medium atau perantaranya dan suhu mediumnya atau suhu perantaranya.